Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Adisa Paramita dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan edukasi seks pada anak usia dini. Di sini saya ada 5 poin ya. Ada pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, lalu pandangan orang tua, dan yang terakhir kesimpulan. Mari kita bahas dulu pendahuluannya ya. Untuk pendahuluan, edukasi tentang seks penting diberikan untuk anak usia dini. Pendidikan seks diberikan sebagai pemahaman dasar untuk anak-anak mengenai seks sejak awal mereka mengenal orang lain, hingga mengenal karakteristik laki-laki dan perempuan secara baik untuk melindungi dirinya. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan persoalan-persoalan yang penting yang berkaitan dengan edukasi seks untuk anak usia dini tentunya. Jika tidak ada dukungan dari guru atau orang tua, pasti ini menjadi hal yang tabu ya di mata masyarakat. Lalu, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, kebutuhan anak usia dini, dampak kekerasan seksual, dan penelitian pengetahuan seks. Kebutuhan anak usia dini itu tentunya harus dipenuhi oleh orang tuanya. Jika tidak terpenuhi oleh orang tuanya, biasanya anak-anak akan merasa tidak aman dan tidak terjamin. Jadi, kebutuhan anak usia dini itu contohnya seperti kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa aman, dan terjamin. Jika anak-anak merasa disayangi oleh orang tuanya, mereka akan merasa aman dan terjamin. Lalu dampak kekerasan seksual sendiri itu akan mengakibatkan harga diri anak terganggu. Jadi dia di depan mata masyarakat, mereka tidak akan mampu mengutarakan pendapatnya. Mereka akan berpikir apakah pendapatku benar atau tidak. Jadi dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia pikirkan saat itu untuk menjawab pertanyaan orang lain, karena dia tidak, mungkin bisa dikatakan tidak percaya diri ya, dan bisa mengakibatkan depresi juga. Lalu kekhawatiran berlebih itu juga termasuk depresi, dan penyimpangan perilaku seksual, kehilangan kemampuan bersosialisasi. Jadi dia mengurung diri terus di rumah karena ya itu kekhawatiran berlebih. Nah, lalu untuk penelitian pengetahuan anak tentang seks, kemampuan anak mengenal pendidikan seks masih dikategorikan rendah ya untuk saat ini, karena bisa dikatakan kategori rendah karena di mata masyarakat seks itu masih dianggap tabu ya teman-teman. Pemahaman orang tua tentang cara memberikan edukasi seks pada anak masih kurang. Nah, karena itu. Lalu, minimnya metode dan media pembelajaran mengakibatkan kurangnya pemahaman anak tentang pendidikan seks. Jadi, jika tidak ada dukungan dari guru atau orang tua, ya anak-anak kurang mengetahui. Harusnya penting banget sih ini edukasi seks pada anak-anak usia dini, mulai umur 5-7 tahun ya. Mereka itu sudah mengenal laki-laki atau perempuan, karakteristiknya. Lalu poin selanjutnya metodologi ya. Metodologi sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa misalnya upaya guru, lalu orang tua, dan kemampuan anak dalam mengidentifikasi pendidikan seks sendiri. Batasan pada penelitian ini hanyalah pada orang yang memiliki peran dalam aktivitasnya. Orang yang berperan dalam aktivitasnya ini tentunya guru, orang tua, dan anak tersebut gitu. Yaitu harus berkenan dengan pengenalan ini juga. Selanjutnya hasil dari pembahasan upaya penerapan edukasi seks pada anak usia dini. Bentuk penerapannya jika di sekolah, misalnya di penerapan guru memberikan materi pembelajaran di tema diriku sendiri. Kegiatan bernyanyi, temanya seperti tema anggota tubuh, menghadirkan kader kesehatan untuk belajar secara membersihkan tangan dan tubuh.
Jika dari kader kesehatan juga bisa memberikan penjelasan tentang perbedaan jenis kelamin pada anak dan memperkenalkan perlahan fungsi-fungsi bagian tubuh mereka. Jika dari orang tua sendiri bisa melakukan kepada anak penanaman rasa malu, melatih tidur di kamar sendiri, mendidik anak untuk menjaga pandangan mata. Jika anaknya sudah berumur 9, 9 atau 10 tahun, itu bisa diajarkan untuk menjaga kebersihan alat vitalnya. Dan juga orang tua harus mencegah anak-anak dari tindakan kekerasan, membantu anak mengetahui topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan juga jika perempuan. Laki-laki nggak apa-apa, tapi kalau sudah cukup umur aja kalau laki-laki ya. Jadi diperlukan sesuai jenis kelamin anak-anak orang tua ya. Membantu anak agar tidak merasa nyaman, agar dia merasa nyaman dengan tubuhnya. Kalau dia nggak nyaman dengan tubuhnya, dia tidak merasa aman gitu. Oke, pembahasan selanjutnya, pandangan orang tua mengenai edukasi seks ini ya. Bagaimana sih pandangan orang tua tentang edukasi seks masa kini? Pastinya masih sangat tabu ya teman-teman ya. Secara umum pendidikan seks ini masih dianggap sulit untuk disampaikan karena masih ya itu tadi hal yang tabu dan masih jarang banget diajarkan kepada anak-anak. Adapun beberapa faktor penyebabnya karena mengapa ini masih dianggap tabu. Karena kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan seks dan cara memberikan informasinya. Biasanya orang-orang yang masih tabu itu pemahaman mereka itu masih kurang ya. Mereka hanya mendengarkan dari satu pihak saja dan tidak mau mendengarkan dari pihak lainnya. Jadi hanya menyimpulkan dari satu materi aja dan cara memberikan informasinya juga salah. Untuk mengenai pendidikan seks, orang tua kurang memahami tahapannya. Tahapannya itu juga harus dilakukan kepada anak yang berusia 5-6 tahun. Jadi dari anak masih usia dini itu harus dituntun ya. Begitu. Orang tua masih merasa malu dan tidak nyaman menyampaikan hal-hal yang berbau seks kepada anaknya. Ya itu tadi yang saya bilang masih tabu ya di telinga masyarakat atau di golongan masyarakat itu masih sangat tabu ini. Orang tua belum menemukan alat yang tepat yang digunakan untuk membantu dan mempermudah mereka untuk mengenalkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Orang tua juga khawatir memberikan penjelasan yang kurang tepat, takutnya anak-anak mereka jadi salah mengartikan ya. Kesalahan dalam penyampaian juga dapat berdampak tidak baik bagi anak dan perkembangannya juga. Jadi kalau orang tua belum paham, ya mereka belajar dulu. Ya bukan belajar dulu, maksudnya kayak baca-baca artikel atau baca-baca koran. Nah, itu kan bisa untuk pemahaman mereka dan mereka juga harus mau mendengarkan informasi dan pendapat dari orang lain. Jadi mereka tidak mendengarkan dari satu pihak saja ya. Karena itu egois namanya, tidak boleh. Lalu untuk kesimpulan, kemampuan anak mengenal pendidikan seks tergolong pada kategori rendah. Informasi mengenai edukasi seks adalah hal yang sangat urgent banget ini itu. Tapi di telinga masyarakat itu masih tabu sekali. Padahal ini hal yang penting. Hal yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menganggap bahwa pendidikan seks itu merupakan hal yang tabu dan belum terlalu penting untuk diajarkan kepada anak usia dini. Itu salah ya. Seharusnya ini diajarkan orang tua dari anak umur 5 tahun. Jadi mereka bisa membedakan
mana tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain dan mana yang tidak boleh. Jadi mereka bisa membedakan itu. Seharusnya orang tua lebih mengenal anak-anaknya, tapi itu juga anggapan yang penting berdasarkan pandangan guru dan orang tua. Dibuktikan dari pengakuan dan upaya penerapan edukasi seks di sekolah-sekolah. Adapun hal yang perlu ditingkatkan kembali adalah pemahaman pendidikan orang tua dan guru mengenai seks, program pengenalan pendidikan seks, strategi, metode, dan inovasinya untuk mempermudah pemberian edukasi seks pada anak. Nah, sudah ya teman-teman, itu tadi sekian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing artikel ini, kepada Bapak dosen Ali Sodik ya, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada artikel ini dapat dipublikasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.